Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Nah, topik di podcast pagi kali ini luar biasa loh. Mengenai cara sukses tapi yang belum pernah saya ajarkan dimanapun. Nah sekarang coba deh, sambil kamu menonton video ini, sambil kamu ceritakan kepada saya di komentar. Kalau seandainya diri kamu bisa melakukan apapun di dunia ini, hal apa sih yang ingin kamu berikan kepada dunia? Hal apa juga yang ingin kamu berikan kepada kedua orang tua yang kamu cintai? Ini menarik loh. Tuliskan di komentar ya, nanti saya berikan hati. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Sekarang langsung aja saya mau nanya nih. Pernah nggak sih kita menjadi orang sadar bahwa yang namanya logika itu penting sih, tapi kenapa ya kok saya nih logikanya kayaknya nggak bisa dijinakin mas? Saya paham bener kalau mau sukses dalam segala hal, baik itu asmara, baik itu karir atau apapun dalam hidup, logika itu harus dijinakin. Saya tahu mas, tapi saya bingung gimana cara menjinakkan logika saya ini loh. Coba deh sebentar. Itu kan yang ada dalam pikiranmu selama ini? Ini menarik nih. Yuk kita bahas. Oke, sekarang langsung aja saya tanya. Menurut kamu, logika itu penting atau tidak? Coba jawab. Logika itu penting gak sih? Penting. Nah, jawaban yang benar adalah betul. Logika itu penting dan harus ada. Titik. Tapi, ada tapinya. Logika itu porsinya harus paling kecil dalam hidup kita. Saya ulangi ya. Logika itu wajib ada, harus ada, tapi porsinya harus paling kecil dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa? Bukankah dalam hidup ini semuanya bisa dilogikakan, Mas? Dan bukankah dalam hidup ini supaya kita tidak ditipu orang, masuk ke aliran sesat, ketipu dalam membeli barang, kita harus pakai logika, betul nggak? Jawabannya benar sekali, 100 buat kamu. Namun, ada kalanya kebanyakan di antara kita, maaf ya, itu sok tahu. Logika kita itu tidak boleh terlalu kaku kalau memang kita ingin sukses. Kalau kita ingin sukses dalam asmara, pakai logika. Betul, saya setuju. Contohnya kita tahu, wah ini cowok bukan cowok baik nih. Saya pernah lihat dia jahatin teman saya. Ya udah jangan dipacarin apalagi dinikahin. Wah mas, saya tahu nih mas. Kenapa? Cewek ini, dia adalah cewek yang maaf ya. Waduh, pernah selingkuhin temen saya mas. Ya sudah, jangan dipacarin apalagi dinikahin. Tapi harus diingat, logika tidak boleh terlalu kaku. Misalnya begini, mas dia beda suku sama saya. Terus kenapa? Ya kalau beda suku nanti susah. Lo coba dulu. Dekati dulu, siapa tahu walaupun beda suku, tapi kalian ada kesamaan yang bisa menyatukan perbedaan. Jelas ya? Jadi logika harus ada, tapi tidak boleh kaku. Ada orang dikatakan begini, mas, saya ini gak bisa sukses mas. Kenapa? Karena saya cuma lulusan SMP. Terus apa hubungannya mas? Menurut saya mas, orang itu kalau mau kaya, mau sukses, harus lulusan S1, bahkan S2. Saya langsung ketawa. Kenapa? Orang ini pakai logika, bagus, tapi logikanya terlalu kaku. Saya mau nanya deh, menurut kamu saya ini lulusan berapa nih S-nya? S1, S2, S3, S4 atau S5? Ayo jawab. Pendidikan saya itu terakhir cuma SMA. S1 pernah coba tapi sebentar. Kenapa? Karena tidak sesuai hati nurani. Berarti kalau ada yang mengatakan orang itu bisa pintar kalau lulusan S1, dia benar apa salah? Salah. Tapi bukan berarti kita tidak sekolah. Jelas ya? Logika itu harus ada tapi tidak boleh kaku. Nah sekarang
Saya ingin menjelaskan bagaimana caranya supaya logika kita tidak kaku. Ini mantap nih ya. Tolong dipraktekin sambil kamu simak. Gini caranya. Kalau kita ingin mengobati sesuatu, syarat utamanya adalah kita wajib tahu kenapanya. Betul? Berarti, kalau kita ingin mengobati logika yang terlalu kaku, kita harus tahu dulu kenapa logika kita bisa terlalu kaku. Jawabannya sederhana. Yang pertama, logikamu menjadi terlalu kaku karena kamu terlalu dekat dengan hal-hal yang membuat logikamu jadi keras. Saya ulangi, kita akan menjadi seperti dengan siapa kita dekat. Dengan siapa kita dekat, dengan apa kita dekat, itulah kita. Saya kasih bukti. Ada nggak di antara kamu yang sudah mendengarkan Pagar Kehidupan 6 bulan sampai setahun? Kemudian dikomentari sama teman-teman atau orang terdekat, kok kamu beda ya? Kamu jadi lebih positif, kamu jadi lebih bijaksana. Dulu kamu nggak begitu loh, kok sekarang bisa gini sih? Coba jujur deh, pernah nggak punya pengalaman gitu? Kalau pernah, katakan di komentar, saya pernah mas mengalami itu. Pernah banget. Gini, dari situ kita sudah punya bukti bahwa memang benar. Dengan siapa atau dengan apa saya dekat, mas, itulah yang akan membentuk saya. Nah, begitu loh alasan kenapa logikamu jadi kaku. Coba lihat teman-temanmu sekarang. Lihat teman-teman terdekat kita. Secara jujur, jawab dalam hati, apakah teman-teman terdekat kita sama cara pikirnya dengan kita? Sama nggak? Kalau sama, ya itu sumbernya. Terus kita lihat lagi, lihat bagaimana keluarga kita memandang hidup. Bapak ibu kita memandang hidup seperti apa? Kakak adik kita memandang hidup seperti apa? Kalau kita masih tinggal dan hidup dengan mereka, kita pasti persis sifatnya, cara pandangnya seperti mereka. Bener nggak? Saya kasih bukti lagi. Lihat tontonan yang paling sering kamu tonton. Selain Pagar Kehidupan, alhamdulillah gitu ya, kamu sudah menemukan video ini. Selain Pagar Kehidupan, video jenis apa yang sering kamu tonton? Nah, itu kan video-video yang kurang lebih ada kemiripan dengan cara pandangmu yang mohon maaf ya, masih kaku sampai saat ini. Orang-orang yang menebar kebencian kamu tonton. Orang-orang yang berpikiran sempit kamu tonton. Ngapain? Halo? Ngapain? Itu loh yang akan membuat cara pikir kita sama seperti mereka. Berhati-hatilah. Jadi nomor 1, sadarin dulu. Ayo, sekarang kalau bisa, taruh tangan kanan di atas pipi. Ya, taruh tangan kanan di atas pipi, terus kita tepuk-tepuk. Sadar yuk, bangun. Bangun, wahai diriku, bangun. Kita udah berada di lingkungan yang kurang tepat nih. Bangkit dan hijrah. Kita harus pindah ke lingkungan yang lebih positif. Itu dulu langkah yang pertama. Jadi mulai detik ini, perbaiki apa yang kamu tonton, perbaiki apa yang kamu baca, perbaiki dengan siapa dirimu dekat. Kalau memang dengan hal yang negatif kamu tidak bisa pergi, nggak apa-apa. Misalnya maaf nih, mas, saya punya keluarga, maaf ya negatif, saya nggak mungkin ninggalin mereka. Oke, nggak apa-apa. Tapi selain keluarga, semuanya harus positif. Buku yang kamu baca harus positif. Tontonan yang kamu baca harus positif. Teman-teman di luar sana yang bisa kamu pilih yang positif. Jelas ya? Hidup itu adalah pilihan. Dan kita yang wajib memilih, bukan dipilih. Camkan itu baik-baik. Nah, itu yang pertama. Apakah itu saja cukup, mas? Cukup. Tapi biasa. Yang namanya Aryan Surya Pagar Kehidupan itu gak akan puas kalau cuma ngasih satu solusi. Saya ingin memberikan sebuah solusi sederhana, sangat sederhana, yang bisa kamu lakukan untuk merubah kamu dalam jangka waktu yang lebih cepat. Mau? Yang pertama, kamu lakukan yang saya sebutkan tadi di depan. Itu semua kamu lakukan sebisa mungkin. Nah, yang kedua nih. Yang kedua ini saya beri nama mengumpulkan bukti agar kita percaya. Ulangi bersama saya, mengumpulkan bukti agar kita percaya. Teman-teman,
Sadar nggak sih bahwa selama ini logika kita terlalu kaku itu salah satunya kenapa? Selain lingkungan yang salah. Yang membuat logika kita terlalu kaku yang kedua adalah karena kita belum menemukan bukti bahwa logika kita itu salah selama ini. Bener nggak? Iya kan? Dari tadi mungkin di bagian depan diri kamu sudah mulai menganggukkan kepala pelan-pelan karena saya memberikan bukti bukan teori. Nah sekarang bagaimana kalau sekarang juga mulai detik ini gantian? Gantian kamu yang menemukan bukti dalam hidupmu sendiri tanpa harus adanya saya. Gimana? Mau ya? Caranya gampang. Mulai detik ini kamu kan dekat nih dengan orang-orang yang mungkin pikirannya lebih positif. Nah sekarang coba ngobrol deh dengan mereka. Ngobrol. Dan dengarkan kisah mereka. Biasanya kalau kita ngobrol dengan orang positif, kita itu selalu terinspirasi. Kenapa? Karena kisah mereka itu banyak yang membuat kita menjadi terperangah. Terperangahnya karena kaget, oh ternyata bisa ya dia begini. Sama seperti kamu nih sahabat saya. Bagi kamu yang baru tahu bahwa saya bukan lulusan S2, pasti kaget rata-rata. Karena sudah terlalu banyak orang menduga saya lulusan S2. Padahal saya cuma lulusan SMA. Terperangah, oh bisa Thomas. Nah, orang di luar sana banyak yang seperti saya, cuman dirimu belum ketemu aja. Luasin pergaulan kamu, luasin cara pandangmu. Banyak hal-hal yang di luar logikamu, tapi kamu belum ketemu. Nah cari tuh, cari. Mulai dari orang-orang dulu. Temukan orang-orang yang berpikirnya tuh sama seperti saya atau mungkin lebih luas lagi. Temukan teman-teman yang mereka tuh sukses dengan caranya sendiri tanpa bantuan orang tua. Ajak ngobrol. Dari setiap orang positif yang kita ajak ngobrol, pasti ada hal-hal yang membuat kita jadi terperangah. Jadi kaget, jadi kagum. Nah itu kamu catat. Kemudian kamu katakan, kalau dia bisa, saya juga bisa. Dia manusia, saya manusia. Kalau dia bisa mencapai titik ini, saya berarti juga bisa. Itu loh. Itu yang akan membuat logika kita jadi lebih lunak. Benar apa enggak? Nah yang berikutnya juga sama. Mas, kalau saya ini ketemu orang baru susah mas. Apalagi lagi pandemi gini ya. Saya susah buat ketemu orang baru. Terus gimana mas? Gampang. Sekarang kamu nonton saya di mana? Coba katakan. Diri kamu nonton saya di? Betul, di YouTube. Kalau diri kamu menonton saya di YouTube, bisa nggak kita menemukan video-video positif di luar sana yang bisa menginspirasi kamu? Bisa. Sekarang coba deh. Daripada diri kita ngelihat goyang TikTok mulu yang maaf ya kurang berfaedah gitu ya. Daripada kita ngelihat orang menghujat sana menghujat sini mulu, udah. Stop itu semua, ganti. Ganti dengan topik-topik video yang positif yang bisa kamu tonton. Tonton video-video orang yang maaf dia menyandang disabilitas tapi bisa sukses hidupnya. Ada tuh banyak. Cari sebuah video yang dia orangnya kaya tapi dermawan, tidak pelit. Cari video orang yang mungkin dia benar-benar dulunya miskin banget, tiba-tiba menjadi orang kaya dan baik. Banyak loh di YouTube ini video-video yang bisa menginspirasi kamu. Cuman masalahnya diri kamu mau cari apa enggak? Iya kan? Masuk akal nggak? Nah itu maksud saya. Nah, kalau diri kamu sudah menonton video saya sampai menit ini, berarti apa yang saya berikan kepada kamu itu benar-benar kamu setujui dari hatimu yang terdalam. Benar? Sekarang tugasmu adalah ayo, pelan-pelan. Saya selalu bilang, kalau mendengarkan pagar kehidupan itu, hanya mendengarkan saja bisa merubah. Apalagi kamu praktekkan. Sambil kamu mendengarkan, ayo praktekkan pelan-pelan. Apa yang saya bagikan ini sederhana, tapi benar loh. Kalau dipraktekkan seizin Tuhan, bisa merubah hidup kamu. Yuk, ayo kita lunakan logika kita. Karena logika yang tidak kaku, itu adalah sumber kesuksesan sejati dalam hal apapun seizin Tuhan. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.